Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Sylvia Dewi Yustianingrum, salah satu staf pengajar di Universitas Trisakti Yogyakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Produksi Program Sarjana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi dan Ketahanan Pangan. Mata kuliah ini ditempuh dalam 2 SKS teori, 14 kali pertemuan, kemudian mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib, dan mengingat ini masih masa pandemi, maka kami menerapkan sistem blended learning, yaitu ada mata kuliah tertentu yang akan kami selenggarakan secara luring, dan ada mata kuliah tertentu yang kita selenggarakan secara daring. Untuk penilaian, ya, kami menerapkan untuk UTS dan UAS masing-masing 35%, dan untuk tugas maupun kuis kami berikan porsi 30%. Nah, presensi kemudian pengumpulan tugas kami menggunakan LMS, ya, sehingga semuanya akan terintegrasi dalam sistem pembelajaran online. Untuk deskripsi mata kuliahnya, pada mata kuliah Ekonomi Ketahanan Pangan ini, mahasiswa mempelajari tentang pangan dan gizi ditinjau dari sudut ekonomi yang luas. Mahasiswa diharapkan memahami fenomena ekonomi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi sebagai permasalahan di Indonesia. Mahasiswa juga dilatih bersikap aktif dan kritis melalui pembelajaran problem-based learning dalam memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan masalah ekonomi guna pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi melalui diskusi kelompok. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ada 14 CPMK sesuai dengan 14 kali pertemuan yang kami selenggarakan. Masing-masing bisa dilihat di samping. Untuk itu, marilah kita simak bagian dari paparan tatap muka ke-11 pada perkuliahan Ekonomi Ketahanan Pangan berikut ini. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ya. Sehat-sehat semua. Pagi ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang include atau berkaitan dengan materi Ekonomi Ketahanan Pangan yang dilaksanakan 14 kali pertemuan, dan saat ini kita sudah memasuki pertemuan ke-11, ya. Tidak terasa, ya, sebentar lagi UAS. Oke, untuk tatap muka kali ini saya ingin menyampaikan tentang strategi coping pangan, ya. Saya full screen dulu. Baik, untuk mata kuliah tatap muka strategi coping pangan, ya, ini sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, teman-teman semua jangan lupa untuk bisa presensi ke LMS, ya. Jangan lupa, ya. Jadi akan saya tutup presensinya sebelum tatap muka kita akhiri nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan, ya. Oke. Saya jelaskan dulu terkait dengan perkuliahan pada pagi hari ini. Jadi ini mata kuliah ini adalah 2 SKS teori semua, ya, untuk Ekonomi Ketahanan Pangan. Kemudian kita memakai metode contextual learning, yaitu kita semua terlibat
ya secara aktif di perkuliahan. Kemudian untuk pembelajaran terstruktur 2 kali 50 menit. Nanti untuk pembelajaran mandirinya 2 kali 60 menit, yaitu untuk pengerjaan tugas-tugas yang saya berikan nanti. Oke, untuk presensinya melalui LMS, kemudian tatap mukanya melalui Zoom kali ini, kemudian pengumpulan tugasnya juga melalui LMS, dan juga nanti kita akan optimasi interaksi ya melalui grup ya, agar kalau ada hal-hal yang masih belum jelas kita bisa bahas di sini. Untuk nilai itu UTS 35%, kemudian UAS 35% dan tugas 30%. Tugas 30% artinya apa? Kalau Anda tidak mengerjakan tugas, maka Anda akan kehilangan 30% peluang untuk menambah atau melengkapi nilai Anda. Jadi usahakan sekali untuk bisa memenuhi tugasnya, jangan sampai tertinggal tugasnya. Selanjutnya untuk pembelajaran kali ini ya, PPMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah untuk kemampuan kognitifnya itu mampu mengingat dan menjelaskan strategi coping pangan. Kemudian untuk kemampuan afektifnya, Anda diharapkan mampu menyimak dan merespon materi strategi coping pangan dan juga tugas-tugasnya nanti. Nah, untuk materi strategi coping pangan itu akan ada 3 subtema. Di situ ada pengertian strategi coping, kemudian beberapa contoh strategi coping pangan, dan juga kita akan membahas coping strategi index atau CSI. Nah, di materi ini adalah materi terkait dengan rangkaian ketahanan pangan ya, yang itu akan kita bahas nanti ya di pertemuan selanjutnya. Yang sebelumnya kita sudah bahas diversifikasi pangan, beserta PPH, itu semua juga terkait dengan ketahanan pangan. Nah, ini kita akan membuka satu rangkaian sebab akibat ya, yang di situ ada keterkaitan antara sesuatu hal yang sifatnya makro sampai pada akibat yang sifatnya mikro. Ya, mulai dari pembangunan ekonomi, politik, sosial, budaya, yang kemudian di sini ujungnya adalah status gizi. Ada yang bisa memberikan pendapat terkait dengan bagian ini? Saya, Bu, Denisa. Oh ya, silakan Denisa. Baik, Bu, kalau menurut saya, dari bagian ini kita bisa perhatikan sendiri, sangat kompleks dan memiliki banyak penyebab. Oleh karena itu, masalah gizi ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemenuhan gizi sesaat atau jangka pendek, sehingga campur tangan pemerintah sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan gizi yang ada. Menurut saya dari bagian ini seperti itu, Bu. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini adalah bicara tentang keterkaitan permasalahan-permasalahan atau urusan-urusan yang sifatnya makro yang dia berdampak pada hal mikro. Ada yang berpendapat lain selain Denisa? Saya, Bu, Adelia Febi Sarinandi. Oke, Adel silakan. Izin menambahkan ya, Bu. Jadi menurut saya permasalahan ekonomi itu adalah masalah pokok dari masalah gizi di tingkat gizi rumah tangga. Seperti itu, Bu. Oke, jadi dari bagian ini kita bisa memahami ya bahwa permasalahan gizi ya pada ibu, anak atau siapapun gitu ya, itu sebenarnya bukan permasalahan yang sifatnya hanya melulu terkait dengan pemenuhan konsumsi makanan saja gitu ya. Dan itu erat kaitannya juga dengan bagaimana ketersediaannya. Ketersediaan tentunya akan berkaitan dengan bagaimana daya beli ya, akses pangan itu sangat berkaitan dengan daya beli gitu ya. Dan kemudian juga ini nanti erat kaitannya dengan kemiskinan, kemudian ini nanti juga akan erat kaitannya dengan ketahanan pangan dan gizi. Nah, ini semua membutuhkan kebijakan pemerintah ya, seperti yang dikatakan Denisa tadi ya, tepat sekali ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi
permasalahan gizi itu bukan permasalahan yang sederhana gitu ya. Nah, saya ingin Anda melihat ini sebentar. Ini terkait dengan permasalahan ekonomi ya. Tapi ini semua tidak lepas dari masalah kesehatan yang kita hadapi pada 2 tahun terakhir kemarin, yaitu terkait dengan pandemi COVID-19 ya. Yang itu semua akhirnya menimbulkan dampak kemiskinan ya yang meningkat. Jadi itu bagaimana upaya pemerintah ya, sekedar gambaran saja, untuk bisa menghapus angka kemiskinan. Nah, ada yang bisa berpendapat tentang video ini, ya kalau dikaitkan dengan bagan yang tadi ya, ada yang bisa berpendapat? Silakan. Saya Bu. Saya Bu. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Trevi C. Sitorus. Saya ingin berpendapat tentang video tadi, di mana dari video tersebut di sini merupakan ada upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan yang dimana dapat diharapkan akan memberikan efek positif bagi peningkatan status gizi di masyarakat, Ibu. Seperti itu. Oke, ya, karena kita tadi membahas bahkan tadi ya, dimana ketika kebijakan dari pemerintah itu diharapkan bisa menurunkan angka kekurangan gizi di masyarakat. Terima kasih, Trevi. Kita beranjak ke coping strategi yang tadi sudah kita bahas di awal ya, di judul pertemuan kita adalah food coping strategi. Nah, apa itu food coping strategi? Ya, sebelumnya di awal saya menjelaskan tentang coping strategi dulu ya, bahwa ini adalah sebuah upaya ya, sebuah upaya. Coping itu upaya untuk menghadapi sebuah masalah gitu, atau sebuah problem. Nah, strategi coping atau coping strategi itu adalah upaya untuk menyesuaikan diri dan merespon dari setiap perubahan atau masalah yang ada gitu. Jadi misalnya tiba-tiba ya Anda berhadapan dengan pandemi COVID kemarin gitu, tiba-tiba banyak sekali yang orang tuanya harus tutup ya usahanya atau harus dirumahkan, itu kan suatu kondisi yang butuh respon cepat gitu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu bagaimana ya? Yang akan dilakukan itu apa? Nah, itu namanya coping strategi gitu ya. Nah, kalau food coping strategi itu secara spesifik oleh USFAR di tahun 2000 jelaskan bahwa food coping strategi adalah tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau di sini untuk yang punya kebijakan ya untuk bisa memutuskan ya bagaimana terkait dengan pangan di keluarga ya, itu membuat sebuah tindakan untuk bisa mengakses pangan secara cepat dalam kondisi tidak punya makanan di rumah atau persediaannya menipis atau tidak punya makanan gitu ya, dan nggak punya uang gitu untuk bisa membeli makanan. Nah, ini makanya ini menjadi penting gitu ya untuk kita pelajari, karena agar kita tahu masyarakat itu ngapain aja sih kalau dalam kondisi mereka kepepet, tiba-tiba nggak punya pekerjaan, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba usahanya tutup gitu ya. Ketika seperti itu apa yang dilakukan gitu. Nah, ini coping ini saya kasih di bawah ya, terkait dengan bagian dari ketahanan pangan, terutama akses pangan gitu. Ya, apalagi sangat relate dengan kondisi pandemi yang kemarin kita hadapi ya 2020 ya, yang tiba-tiba dan dalam waktu yang sangat lama. Nah, tagline dari coping strategy, food coping strategy itu adalah what do people do when they do not have enough food or enough money to buy food? Apa yang dilakukan seseorang itu ya ketika dia dihadapkan pada kondisi tidak punya cukup makanan dan nggak punya uang untuk membeli makanan. Ya. Dan ini tentunya sangat spesifik begitu ya, tidak bisa digeneralisir karena satu keluarga dengan keluarga yang lain tentunya memiliki cara yang berbeda untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka. Nah, coping ini perilaku, makanya akan berbeda satu dengan yang lain karena dilatar belakangi oleh banyak hal perilaku ya, banyak faktor yang melatar belakangi perilaku. Nah, ini saya akan jelaskan tentang 4 strategi coping pangan. Ada 4 strategi.
ya strategi besar. Yang ini oleh para ahli sudah diformulasikan 4 strategi besar ini, yang di antara 4 ini nanti akan ada turunan-turunannya, gitu ya. Turunan-turunannya ini dia akan menjadikan bagaimana kita bisa mendefinisikan bisa mengidentifikasi ya kondisi kekurangan atau ketidaktahanan pangan dalam rumah tangga. Jadi strategi coping ini kan muncul ketika ada masalah ya kekurangan pangan. Maka ketika ada kondisi yang mengancam kekurangan pangan, maka keluarga atau di sini mungkin ibu, mungkin bapak ya itu segera melakukan sebuah langkah-langkah untuk bisa bagaimana agar ketersediaan pangan tetap ada dan cukup gitu. Nah, ini yang pertama adalah merubah pola makan. Di antara strategi ini, yang merubah pola makan ini, 2 di antaranya adalah bagaimana membeli makanan yang harganya lebih murah. Yang biasanya makanannya itu ayam hari-hari ya, atau telur. Ya, ketika tiba-tiba harga telur mahal, atau kemudian dia nggak punya uang untuk membeli telur, atau tidak cukup uangnya untuk membeli telur untuk semua anggota keluarga, maka dia akan menggunakan yang harganya jauh lebih murah. Gitu. Misalnya beli tempe tahu, atau misalnya beli ikan asin yang dia bisa bertahan lama. Gitu ya. Dan juga mulai memilih makanan yang tidak disukai. Misalnya kalau dulunya nggak suka telur, kan biasanya makan daging, gitu ya. Tapi ketika pada kondisi yang dia diharuskan untuk bisa mengambil langkah bagaimana agar pangan tercukupi di rumah tangganya, maka dia akan memilih makanan yang tidak disukai itu. Jadi dulunya nggak suka telur, akhirnya ya mau nggak mau, gitu ya, makan telur, gitu ya. Ya. Kemudian ini yang kedua, strategi besar yang kedua adalah meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Ini banyak sekali turunannya ya. Bisa dengan membeli kredit, bisa dengan pinjam ke koperasi, pinjam dulu bayarnya nanti kalau udah gajian atau kalau udah panen. Atau misalnya kalau dalam kondisi konteks masyarakat pedesaan yang masih punya lumbung padi, mereka yang punya simpanan padi yang harusnya atau beras yang harusnya digunakan untuk beberapa bulan ke depan akhirnya dipakai dulu gitu. Atau misalnya yang mulai memanen makan atau bahan pangan atau tanaman yang belum waktunya untuk dipanen. Ini juga salah satu upaya ya meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi jumlah orang yang diberi makan. Ya, ini maksudnya bukan serta-merta dipangkas ya, yang anggota keluarganya bukan seperti itu ya, dicoret dari kakak apalagi ya gitu. Tapi bagaimana upaya-upaya untuk bisa mengurangi ketergantungan mereka pada ketersediaan pangan rumah tangga. Misalnya jika ada saudara yang satu kampung, mereka disuruh main ke saudaranya makan di sana gitu. Atau kemudian berpindah ya, misalnya tinggal di perkotaan karena kondisi seperti ini, itu diharuskan untuk bisa mengambil langkah-langkah cepat. Kalau di pedesaan mereka bisa tinggal tanpa kontrak misalnya, kemudian juga bisa biaya hidupnya lebih murah gitu. Kemudian yang keempat, rasionalisasi, mengurangi frekuensi makan, mengurangi tidak makan dalam sehari, atau misalnya yang harusnya lauknya untuk semua keluarga karena keterbatasan itu hanya lauk hewaninya dan untuk anak balita saja gitu. Ini salah satu hal-hal ya yang bisa menjadi langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh masyarakat ya atau oleh keluarga ketika dalam kondisi keterbatasan ketersediaan pangan. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang Coping Strategy Index. Apa ini CSI? CSI adalah sebuah tools ya atau instrumen yang dipakai untuk mengukur cepat ya kondisi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Nah, biasanya tools ini dipakai untuk identifikasi atau untuk evaluasi dalam konteks misalnya ada program pemberian bantuan pangan misalnya seperti itu. Ini bisa dipakai oleh beberapa lembaga-lembaga internasional ya. Nah,
ini bisa dipakai untuk istilah dini kerawanan pangan, karena kalau misalnya kita bisa list ini apa saja yang dilakukan oleh rumah tangga ketika dalam kondisi keterbatasan pangan, maka kita akan bisa tahu semakin banyak langkah yang dipakai berarti semakin rawan pangan gitu gampangnya. Dan juga bisa untuk memprediksi ke depan seperti apa. Jadi kalau untuk langkah-langkah evaluasi setelah bantuan pangan diberikan, itu kita bisa memprediksikan ini sebenarnya nanti ketika sudah di compare ya antara data awal dengan data yang intervensi di tengah misalnya, nah itu bisa di compare apakah terjadi perbaikan atau tidak, dan bisa menjadi prediksi. Oh berarti kalau ke depan dia dihadapkan pada kondisi seperti ini, apa langkah-langkah yang dilakukan atau langkah-langkah yang diambil gitu. Nah CSI juga dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah bantuan pangan bisa memberikan manfaat gitu ya, apakah tidak gitu ya. Dan kemudian ini disusun berdasarkan 4 strategi coping pangan yang saya jelaskan tadi gitu, dengan turunan yang bermacam-macam menyesuaikan dari kondisi masing-masing wilayah. Nah, bagaimana menyusun CSI ini disusun berbasis kondisi sosial budaya masyarakat setempat ya, jadi tidak baku gitu ya. Pertanyaan-pertanyaannya atau item-item pertanyaannya yang dikonfirmasi ke masyarakat untuk mengidentifikasi itu nggak baku. Tapi setidaknya itu ada panduan, tadi ada 4 strategi tadi yang digunakan ya. Strategi coping pangan tadi ada 4, ada perubahan pola makan, meningkatkan persediaan pangan di tingkat rumah tangga, kemudian mengurangi jumlah orang diberi makan, dan yang terakhir adalah rasionalisasi. Nah, ini bisa pertanyaannya bentuk atau datanya bentuknya kualitatif atau kuantitatif. Nah, CSI disusun dengan melibatkan perwakilan masyarakat ya, untuk kemudian entah itu dengan cara FGD atau bagaimana ya, nanti tergantung dari berbagai dari tim yang ada di situ. Biasanya pakai FGD, dikumpulkan masyarakat setempat, kemudian diberikan simulasi pertanyaan, instrumennya seperti apa, gitu ya, dicoba lalu baru dipakai untuk survei atau untuk penelitian. Nah ini biasa dipakai FBFP ya dengan lembaga-lembaga dunia lain ketika memberikan bantuan pangan di beberapa negara dengan penyesuaian menyesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Contoh formulir coping strategy index seperti ini yang bentuknya kuantitatif ya. Jadi ini nggak harus seperti ini, contoh saja. Ada yang ditanyakan 7 hari terakhir bagaimana atau apakah yang dilakukan dengan pertanyaan terbuka begitu. So tergantung dari masing-masing kondisi masing-masing wilayah gitu. Dan tapi kalau di sini prinsipnya semakin tinggi angkanya, semakin banyak strategi yang dipakai gitu ya, itu semakin rawan pangan. Nah ini sekarang sebelum saya akhiri, sebelum saya kasih tugas, ada pertanyaan nggak ini? Kita sudah tinggal kurang lebih 5 menit lagi ya. Saya Ibu izin bertanya. Ya, Iska. Oh ya, silakan. Iya Bu. Saya mau bertanya, bagaimana penerapan coping strategi indeks di Indonesia? Oh, CSI penerapannya. Jadi kalau di Indonesia itu sudah banyak dipakai ya di beberapa penelitian ya. Saya sampaikan lagi-lagi karena meskipun sudah ada rambu-rambunya gitu ya, yang biasa dipakai contoh-contohnya gitu. Nah itu yang dipakai di luar negeri ya. Nah, itu di Indonesia itu sudah banyak dipakai juga ya, termasuk yang untuk mengevaluasi bantuan misalnya Raskin gitu ya, atau mengidentifikasi keluarga rawan pangan ketika COVID kemarin itu banyak sekali. Atau ketika misalnya terjadi PHK satu pabrik misalnya, bagaimana strategi coping pangannya itu banyak sekali. Beberapa sudah membahas itu. Jadi silakan nanti dicari ya. Ini tugasnya juga relate dengan tugas Anda nanti. Ya, mohon maaf ada hanya satu pertanyaan saja tadi ya yang saya terima. Untuk yang lain nanti bisa dibahas di WA group. Jadi untuk tugasnya itu Anda mencari 2 artikel ya, tentunya dari jurnal yang terakreditasi ya, tentang strategi coping pangan, dan amati kemudian 2 jurnal itu dibandingkan. Pasti mereka akan memakai instrumen yang berbeda ya, dibandingkan mereka memakai instrumen apa, si A pakai apa, si B pakai apa, Anda bandingkan, kemudian deskripsikan, analisis dan deskripsikan dengan bahasa Anda. Berkelompok ya, 3 orang,
kemudian semuanya wajib aktif ya untuk bisa berkontribusi dalam tugas tersebut. Diketik ya dengan font Arial 11, kertasnya A4, dipin nggak Bu? Nggak usah ya. Nanti di-upload di LMS. Biar rapi aja nanti kalau sama kan kerja rapi. Gitu. Begitu. Referensi saya pakai ini ya, ada dari The Coping Strategies Index ya, yang ini dipakai yang banyak jadi rujukan ya untuk penerapan CSI ya. Kemudian ini juga bisa jadi bahan kajian atau bahan bacaan Anda ya. Kemudian ini peta ketahanan dan kerentanan pangan di Indonesia, ini juga kerjasama dengan WFP. Kemudian yang ini terakhir Food Security and Nutrition in Work. Ini di luar ini saya masih pakai beberapa jurnal ya, yang itu relate dengan kondisi keindonesiaan. Nah, demikian dari saya perkuliahan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang belum bisa tidak berkesempatan bertanya begitu ya. Semoga nanti bisa ditanyakan, silakan tanyakan di WA Group ya, agar kita bisa diskusikan pertanyaan tersebut. Nah, untuk mengakhiri forum kita pada pagi hari ini ya, kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Jangan lupa berhenti ya sebelum saya tutup ya. Sudah berhenti semua? Sudah Bu. Sudah ya, Ibu. Ya, semoga apa yang sampaikan bermanfaat ya, dan bisa memberikan berkah ya pada kita semua, karena ilmu itu tidak akan bisa hilang gitu ya. Kekayaan yang nggak bisa hilang adalah ilmu begitu ya. Makanya semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Dan tugasnya jangan lupa segera dikumpulkan ya, pekan depan ya, pekan depan 2 pekan saya kasih waktunya, sehingga nanti Anda sudah bisa beralih ke tugas yang lain. Oke, demikian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Sehat bahagia selalu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita simak bersama paparan terkait tema strategi coping pangan yang telah saya sampaikan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebagai salam akhir, terima kasih atas semua atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Salam.